jumpa kembali bersama dengan saya, Suster Yantika SSY dalam Katekese Iman Katolik. Kali ini kita akan membahas dengan tema Gereja Katolik menolak homoseksual. Mengapa Gereja Katolik menentang perkawinan homoseksual? Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan ditentukan oleh Allah Sang Pencipta dengan kodratnya sendiri, dengan sifat-sifat dan maksudnya yang hakiki. Maka perkawinan hanya dapat diadakan antara seorang pria dan seorang wanita yang dengan saling memberikan diri yang sepantasnya dan eksklusif hanya antara mereka berdua, mengarah kepada persekutuan pribadi mereka. Jadi dengan cara ini mereka saling menyempurnakan dalam rangka bekerja sama dengan Tuhan di dalam penciptaan dan pengasuhan kehidupan manusia yang baru. Jadi berikut ini adalah ringkasan dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kongres Ajaran Iman tentang beberapa pertimbangan mengapa gereja tidak menyetujui pengakuan legal atau hukum terhadap perkawinan homoseksual. Yang pertama, perkawinan ditentukan oleh Allah dengan kodrat, sifat, dan esensi tertentu. Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah hanya terbatas pada hubungan antara manusia, namun hubungan yang ditentukan oleh Sang Pencipta dengan kodrat tertentu, dengan sifat esensi dan maksud yang tertentu. Perkawinan dimaksudkan Allah agar pasangan manusia itu, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, mengambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan dan pendidikan atau pengasuhan kehidupan baru. Yang kedua, 3 elemen dasar perkawinan menurut rencana Tuhan. Manusia sebagai gambaran Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Kita dapat melihatnya itu dalam Kejadian bab 1 ayat 27. Pria dan wanita adalah sama sebagai pribadi dan saling melengkapi sebagai laki-laki dan perempuan. Seksualitas adalah sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan hal fisik dan biologi, tetapi telah diangkat ke tingkat pribadi di mana kodrat dan roh disatukan. Kedua, perkawinan ditetapkan oleh Tuhan sebagai bentuk kehidupan di mana sebuah persekutuan pribadi dinyatakan dengan melibatkan kemampuan seksual. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita dapat melihatnya dalam Kejadian bab 2 ayat 24. Kemudian yang ketiga, Tuhan telah menghendaki untuk memberikan kepada persatuan antara pria dan wanita sebuah partisipasi atau kerjasama yang istimewa di dalam karya penciptaannya. Oleh karena itu Allah memberkati pria dan wanita dengan perkataan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 28. Dengan demikian, di dalam rencana Tuhan, kodrat perkawinan adalah saling melengkapi dalam hal seksual dan kemampuan berkembang biak. Persatuan homoseksual tidak dapat memberikan kontribusi yang layak terhadap prokreasi dan kelanjutan generasi umat manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita dapat juga mengetahui kembali persatuan perkawinan antara pria dan wanita telah diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Gereja mengajarkan bahwa
perkawinan Kristiani adalah tanda yang nyata akan perjanjian Kristus dan gereja. Makna Kristiani tentang perkawinan meneguhkan dan memperkuat persatuan perkawinan antara pria dan wanita. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang menyimpang kitab suci, mengecam perbuatan homoseksual. Kita dapat melihatnya dalam Roma bab 1 ayat 24 sampai 27 dan juga 1 Korintus bab 6 ayat 10. Karena secara mendasar perbuatan itu menyimpang. Ajaran kitab suci ini tentu tidak memperbolehkan kita untuk menyimpulkan bahwa mereka yang mengalami kecenderungan homoseksual ini bertanggung jawab untuk keadaan yang khusus ini. Tetapi ajaran ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan homoseksual secara mendasar menyimpang. Perkawinan adalah kudus, sedangkan tindakan homoseksual menentang kodrat hukum moral. Tindakan-tindakan homoseksual melawan hukum kodrat karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi waktu persetubuhan. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimana perbuatan itu tidak dapat dibenarkan? Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2357. Namun demikian, menurut ajaran gereja, mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual harus diterima dengan hormat, dengan belas kasih, dan dengan sensitivitas. Setiap tindakan diskriminasi yang tidak adil yang dikarenakan oleh kecenderungan tersebut harus dihindari. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil. Mereka seperti halnya semua umat beriman dipanggil untuk hidup murni, namun kecenderungan homoseksual tetaplah menyimpang. Dan perbuatan homoseksual adalah dosa melawan kemurnian. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk mempertimbangkan persatuan homoseksual sebagai sesuatu yang mirip ataupun bahkan sedikit menyerupai gambaran rencana Tuhan untuk perkawinan dan keluarga. Yang keempat, sikap gereja. Sikap gereja menolak perbuatan homoseksual, namun menolak diskriminasi terhadap kaum homoseksual. Sikap yang diajarkan gereja adalah menolak untuk menyetujui perbuatan-perbuatan homoseksual, namun juga menolak diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual. Gereja mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang-orang yang homoseksual tidak dapat mengarah kepada menyetujui tindakan homoseksual atau kepada pengakuan persatuan homoseksual secara hukum. Kesejahteraan umum mensyaratkan bahwa hukum mengenali, mendukung, dan melindungi perkawinan sebagai dasar keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Pengakuan secara hukum akan persatuan homoseksual atau penempatan hal itu sejajar dengan perkawinan akan berarti tidak saja sebagai pengakuan akan tindakan atau pola tingkah laku yang menyimpang tersebut, tetapi juga menghalangi nilai-nilai dasar yang menjadi warisan bersama umat manusia. Jadi Bapak Ibu, di area di mana perkawinan homoseksual dilegalkan, maka oposisi yang jelas merupakan tugas semua umat Katolik. Seorang Katolik harus menghindari kerjasama formal untuk pelaksanaan atau penerapan hukum itu. Sedapat mungkin juga menghindari kerjasama secara material
di tingkat penerapannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dalam gereja Katolik kita memang sangat menentang perkawinan sesama jenis.